karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara terkasih, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saudaraku yang terkasih, mengapa kita sangat membutuhkan hikmat dalam menjalani hidup ini? Salah satu alasan yang paling penting yang disampaikan dalam teks kita pada hari ini adalah karena kita tidak menemukan sesuatu mengenai masa depan kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu mengetahui tentang masa depannya. Masing-masing kita mempersiapkan diri kita terkait tentang apa yang kita akan alami di masa depan. Sehingga penentu terkait tentang masa depan kita adalah hari ini, di mana kita menjalaninya pada saat ini. Pemikiran yang sangat penting yang disampaikan dalam teks kita hari ini menunjukkan kepada kita bahwa ada dua bentuk waktu yang kita akan terus jalani dalam hidup ini. Terkadang dalam hari-hari kita mengalami yang disebut dengan hari mujur dan kita bergembira. Tetapi ada pula yang disebut dengan hari malam dan kita berduka di sana. Tidak selamanya kita akan bersuka cita, tetapi akan ada masanya di mana kita harus berduka cita. Tetapi penting sekali memahami satu hal, ketika Yesus Kristus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan memperoleh sukacita atau penghiburan. Tentu hal itu menegaskan kepada kita sebuah pemahaman yang sangat penting, bahwasanya jika aku menyadari keberadaanku, maka disinilah aku harus berhikmat menjalaninya, supaya ketika aku mengalami hari yang aku katakan mujur, aku tidak menjadi orang yang sangat sombong, karena pada akhirnya nanti juga aku akan mengalami kemalangan. Tetapi jika aku mengalami kemalangan dalam hariku, aku juga harus berhikmat supaya si iblis tidak mempergunakan kesempatan itu untuk menghancurkan masa depanku. Karena besok atau kapanpun mungkin aku akan mengalami hari yang mujur dengan penuh sukacita. Inilah letak yang sangat penting sekali menjalani hidup ini, karena kita membutuhkan hikmat dalam menjalani hidup ini. Tidak hanya serta-merta kita disebut sebagai orang pintar, memiliki intelek yang luar biasa, tetapi sebenarnya yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana kita dapat memposisikan diri dengan baik dan benar, kita mampu beradaptasi dengan baik, tetapi esensi kita tidak menjadi rusak. Ini menjadi hikmat yang sangat penting. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, dia disebut sebagai hikmat Allah. Meskipun dia mengambil rupa sebagai seorang hamba menjadi manusia, tetapi kita memperhatikan bahwa kualitasnya tidak menjadi berubah ketika penambahan natur ke dalam dirinya. Dia mengambil rupa menjadi manusia, tetapi kealahannya tidak menjadi terganggu. Meskipun dia disalibkan, tetapi pada hakikatnya kita melihat dia bangkit dari kematian. Itu menjadi sebuah gambaran yang utuh yang menjelaskan kepada kita demikianlah hikmat itu juga bekerja. Kita membutuhkan ini dari Tuhan. Salomo
Menyadari ini, dia disebut sebagai seorang yang berhikmat. Tetapi pada masa tuanya, dia akhirnya berefleksi tentang itu semua, sehingga kita menemukan sebuah kitab yang begitu indah, yang disebut sebagai kitab pengkhotbah. Bahwasanya, menyampaikan hal ini juga membutuhkan hikmat yang berasal dari Allah. Mari saudaraku, memposisikan diri kita dengan baik dan benar, supaya kita tidak menjadi sombong ketika kita mendapatkan sebuah keberuntungan. Dan kita juga tidak mencelakai diri atau bahkan mendukakan Roh Kudus ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup ini. Milikilah hikmat yang berasal dari firman Tuhan, sehingga kita mampu membuat sebuah keputusan yang benar dalam hidup ini, sehingga kita tetap menatap akan masa depan kita. Kiranya Tuhan menolong saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih atas anugerah yang telah kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Kami kini mengerti terkait tentang rahasia dalam menjalani hidup ini, bahwa tidak selamanya kami akan bersuka cita, tetapi ketika kami menghadapi duka cita pun, Engkau memberikan kami kepastian. Biarlah ya Tuhan, kami mempersiapkan diri kami akan masa depan kami. Mulai dari hari ini, kami mencari hikmat itu dan senantiasa hidup di dalam hikmat itu, sehingga kami dapat memposisikan diri kami dengan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji Engkau Bapa di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.